Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Saya kasih judul untuk apa ke gereja. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau mungkin saya tanya satu persatu, kenapa sih kita harus ke gereja? Tentu kita punya versi masing-masing, berbeda-beda jawabannya Bapak Ibu Saudara. Untuk apa ke gereja? Tentu banyak versi dari kita yang mengatakan, oh saya ke gereja karena ini, saya ke gereja karena ini. Tapi saya mau kita baca satu ayat lanjut. Kita baca satu ayat ini, 1 Timotius 4 ayat 7. Saya akan bacakan untuk kita. Tetapi jauhilah takhayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Nah, Bapak Ibu Saudara, satu-satunya alasan kita ke gereja adalah pertama mengubahkan gaya hidup kita yang lama. Mungkin gaya hidup kita yang lama masih terikat dengan takhayul-takhayul, cara hidup yang lama. Tetapi Tuhan berkata, latihlah dirimu beribadah. Bapak Ibu Saudara, tidak serta-merta Bapak Ibu yang ada di sini bisa datang beribadah dengan mudah. Tentu saya tahu ada banyak pergumulan ketika datang beribadah. Ada yang mau beribadah tapi dia berpikir daripada saya beribadah, mendingan saya ke Car Free Day, di sana lebih asik. Daripada saya datang beribadah, mendingan saya tidur sampai jam 12, kan enak tidur. Oleh karena itu kata Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Karena perkara ibadah itu tidak segampang itu untuk kita bisa mengerti kenapa sih saya beribadah. Kalau kita hanya sekedar datang ke tempat ini hanya untuk datang saja, maka kita kehilangan esensi yang namanya ibadah. Kalau seorang pelayan Tuhan hanya melayani, main musik, hanya melayani main gitar, keyboard segala macam tanpa mengerti apa sih itu ibadah, maka dia hanya akan melakukan sebatas menyalurkan bakat. Bapak Saudara, saya pernah ketemu satu orang, dia seorang WL. Tapi dari situ saya mengerti bahwa dia tidak cukup mengenal apa artinya ibadah. Karena dia bilang begini sama saya senang Pak ibadah. Saya bilang puji Tuhan. Kenapa? Kalau di luar itu Pak, saya kan suka nyanyi. Kalau saya ke karaoke, saya tuh bayar 50 sampai 100 ribu hanya 1 jam. Itu saya nyanyi, saya bayar. Tapi ketika di gereja saya udah diiringi lengkap pemusik, saya bisa nyanyi, saya puas Pak. Saya bisa menyalurkan bakat saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada orang yang datang beribadah seperti ini, cuma mau nyalurin bakat. Pelayan pemusik cuma mau nyalurin bakat, tapi nggak ngerti bahwa arti ibadah itu sebenarnya apa. Oleh karena itu Tuhan bilang, latihlah dirimu beribadah supaya kita itu mengerti arti ibadah itu apa. Jangan sampai kita hanya datang beribadah, datang absen saja, datang kosong, pulang kosong. Nanti ditanya, tadi firman Tuhan apa? Ada lucu-lucunya sedikit sih, tapi gak tahu ngomong apa tadi. Kan bahaya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mengerti arti ibadah, kita akan mengerti betapa ibadah itu sangat penting untuk kita lakukan. Lanjut. Nah, kalau ditanya apa alasan Anda ke gereja? 1, diajak teman. Saya berharap di sini nggak ada yang ke gereja hari ini karena diajak teman. Amin. Jangan hanya diajak, makanya datang. Kedua, nggak enak sama gembala. Udah 2 bulan yang lalu berturut-turut mengunjungi rumah saya. Udahlah daripada bulan ketiga dikunjungi lagi, mendingan saya datang ibadah. Apalagi isi waktu luang. Daripada di rumah sendirian, mendingan di gereja kan ramai. Cari bisnis, ada juga Bapak Ibu Saudara. Datang ke gereja untuk lihat siapa yang mau diprospek nih. Muka-muka yang mendukung, masuk ini, masuk itu. Apalagi alasan ke gereja yang muda-muda,
cari jodoh. Di gereja biasanya banyak yang bening-bening. Bapak Saudara, kalau di antara poin yang saya kasih masih ada alasan Bapak Ibu Saudara yang menjadi alasan untuk datang ke gereja, saya mau bilang, bertobatlah. Karena ini bukan alasan kita ke gereja. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, di 1 Timotius 3:16 dikatakan begini. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Bapak Saudara, kita harus mengerti bahwa setiap kita datang beribadah, yang ada di sini itu bukan siapa-siapa, tapi siapa? Yesus. Setiap kita datang beribadah, setiap kita bersekutu, Allah selalu hadir, Yesus selalu hadir. Nah, Bapak Ibu Saudara, betapa luar biasanya ibadah kita kalau setiap kita ibadah Yesus selalu hadir. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya dikatakan ada satu pendeta besar yang hari ini khotbah di Karya Baru. Tapi bukan saya Bapak Ibu, saya cuma agak besar badannya. Puji Tuhan sekarang agak kurus. Bapak Ibu, sebelum saya sakit saya 94 kilo. Puji Tuhan sekarang sudah 77. Itu 2 kali proses. Turun pertama sekitar 78 kilo itu karena kena stroke. Turun kedua karena 3 minggu kemarin atau 1 bulan yang lalu sesak nafas, turun 7 kilo. Jadi kalau ada yang tanya ke saya, Pak gimana rahasianya supaya bisa kurus? Ya saya cuma bilang sakit. Dan gak ada yang mau. Nah lanjut Bapak Ibu. Misalnya kalau dalam satu ibadah di tagline-nya, pendeta besar KKR kesembuhan. Biasanya kan kita berbondong-bondong datang beribadah. Biasanya dari gereja lain berkumpul di satu tempat. Karena apa? Mau lihat hamba Tuhannya. Ataupun jangan hamba Tuhan deh, ada konser. Ada datang dari sini, datang dari situ. Maka kita akan datang berbondong-bondong beribadah. Tapi tahukah Bapak Saudara, di balik semuanya itu, terlebih dahulu Allah, Yesus hadir dalam setiap ibadah kita. Kita rindu gak bertemu dengan Tuhan? Kita datang beribadah harus ada kerinduan bahwa kita mau berjumpa dengan Tuhan. Kalau kita hanya rindu berjumpa manusianya hilang, kita juga hilang. Makanya kita harus punya pengertian yang benar. Kenapa sih kita harus datang beribadah? Nah lanjut, arti penting dan prinsip ibadah itu supaya kita semakin mengerti kenapa saya dan saudara datang beribadah. Lanjut lagi. 1, kita harus mengerti Bapak Ibu Saudara, ibadah itu permintaan sekaligus perintah Tuhan. Dikatakan begini di Keluaran 4 ayat 1. Beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu ada di tempat ini, itu bukan karena memenuhi undangan dari pendeta Jandoko, tapi karena Anda memenuhi undangan dari Tuhan Yesus. Anda datang beribadah di tempat ini bukan karena sedang memenuhi undangan pengerja pelayan yang melayani hari ini. Karena ada jemaat yang punya sifat begini. Dia hanya mau datang ibadah kalau yang khotbah si A. Dia hanya mau datang ibadah kalau yang datang khotbah si B. Hanya mau datang ibadah kalau WL-nya si A. Kalau yang khotbah yang lain nggak mau datang. Pertanyaannya, itu cari Tuhan apa cari manusia? Bapak Ibu Saudara, kita datang beribadah, kita ada di tempat ini. Semata-mata itu semua karena permintaan dan perintah Tuhan sekaligus dalam hidup kita. Makanya dikatakan Matius 11 ayat 28, Tuhan bilang begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini ajakan Tuhan yang luar biasa kepada kita. 6 hari kita sudah bekerja betul.
Tentu 6 hari itu kita merasakan kelelahan, kita merasakan capek. Di hari ke-7 itu Tuhan bilang ke kita, marilah kepadaku, kamu yang letih lesu, kamu yang lagi galau, kamu yang lagi banyak masalah, kamu yang lagi banyak beban, sini aku akan berikan kelegaan. Jadi poin penting pertama dalam kita beribadah itu adalah perintah sekaligus permintaan Tuhan. Bukan perintah dan permintaan gembala, bukan permintaan siapa-siapa. Lanjut. Nah, kita datang beribadah sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan dan menuruti perintahnya. Bapak Ibu Saudara, pastikan bahwa setiap kita yang ada di tempat ini, kita datang beribadah karena kita mengasihi Tuhan. Kalau ada orang yang berkata, saya mengasihi Tuhan, tapi tidak pernah datang ibadah, itu bohong sama sekali. Kalau ada orang yang berkata, saya cinta Tuhan, tapi tidak pernah ikut persekutuan, itu bohong besar sama sekali. Orang yang harusnya mengasihi Tuhan, membawa dirinya semakin dekat dengan Tuhan, dengan cara selalu setia beribadah kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, percuma kita hanya ngomong, saya cinta Tuhan, saya mengasihi Tuhan, tetapi permintaan Tuhan untuk datang beribadah saja kita tidak penuhi. Gimana kita bisa melakukan firman Tuhan? Dan saya percaya semua yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Buktinya datang beribadah hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, satu-satunya alasan kita ke gereja adalah Tuhan Yesus, bukan karena siapa-siapa. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus selalu hadir di setiap ibadah kita. Kalau kita jadikan alasan kita ke gereja karena pendeta, karena WL-nya, karena ada perempuan yang sedang kita target, ada laki-laki yang sedang kita taksir, maka ketika pendeta, ketika pelayan WL, perempuan atau laki hilang di gereja, maka kita juga akan hilang. Tapi kalau engkau menjadikan alasanmu ke gereja karena Tuhan Yesus, saya yakinkan Bapak Ibu 100% Tuhan Yesus gak akan pernah hilang dari gereja. Amin. Gak akan pernah hilang kalau alasan kita datang beribadah siapa? Yesus. Jangan sampai kita ke gereja karena terpaksa. Ada yang terpaksa? Tidak ada? Haleluya. Jangan sampai kita ke gereja karena terpaksa, tapi milikilah pengertian yang benar. Anda harus datang beribadah. Bapak Ibu Saudara, saya berkata kepada jemaat kami begini. Bukan Tuhan yang butuh kita, tapi kita yang butuh Tuhan. Orang itu bisa hilang timbul di gereja karena apa? Dia punya pengertian begini, Tuhan yang butuh dia, sehingga jual mahal. Tetapi yang benar adalah kita yang butuh Tuhan, jangan dibalik. Kedua, saya bilang ke pelayan-pelayan, ingat, bukan Tuhan yang butuh pelayananmu. Kalau Tuhan mau, Tuhan bisa ciptakan malaikat memuji menyembah dia lebih bagus suaranya dari kamu. Tapi dia butuh hati kamu yang menyembah dia. Bukan Tuhan yang butuh kita untuk melayani, tetapi kita yang butuh Tuhan. Kita butuh gereja sebagai media kita untuk melayani Tuhan. Kalau pelayan Tuhan punya mindset seperti ini, saya percaya pelayan Tuhan ini pasti tahan banting. Kalau pelayan Tuhan merasa bahwa dia yang dibutuhkan gereja, maka sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit gak mau datang beribadah, sedikit-sedikit gak mau pelayanan. Itu karena apa? Mindsetnya masih merasa Tuhan butuh dia, Tuhan butuh skill dia, Tuhan butuh suara dia. Kalau kita masih tetap punya pemikiran Tuhan yang butuh kita, jangan sampai
Apa yang sudah kita miliki Tuhan ambil dan kita baru nyesal. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita ke gereja itu bukan karena siapa-siapa, tapi alasannya karena Tuhan Yesus. Di dalam ibadah selalu ada berkat yang Tuhan curahkan, yaitu apa? Kelegaan. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, setiap kita yang datang hari ini pulang membawa beban, datang membawa beban, datang membawa masalah. Engkau pulang dari pintu gereja ini, engkau jadi pribadi yang berkemenangan. Karena apa? Satu hal Bapak Ibu Saudara, di mana ada Yesus selalu ada mujizat. Nah, tempat kita beribadah saat ini, di sini ada kehadiran Tuhan Yesus. Dan saya percaya ada mujizat yang terjadi baik pribadi maupun lepas pribadi yang ada di tempat ini. Jadi saya berdoa setiap ibadah itu kita mengalami kesembuhan, kita mengalami pemulihan, kita mengalami jalan keluar. Kenapa? Ada Tuhan Yesus yang hadir di tengah-tengah ibadah kita. Amin. Kedua Bapak Ibu Saudara, lanjut kedua, ya. Ibadah itu mesbah bukan panggung. Bapak Ibu Saudara, kalau panggung dia hanya pentingkan adalah bagaimana supaya penampilannya perfect, nggak ada salah. Salah sedikit langsung salah satu note langsung MD-nya, musik direkturnya langsung cuma salah satu note Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau pelayanan salah satu note pun gak apa-apa, lanjut yuk. Jadi kenali Bapak Ibu Saudara, pelayan yang masih punya hati panggung dan yang sudah punya hati mesbah. Yang sudah punya hati mesbah, dia akan membawa pelayanan itu untuk kemuliaan Tuhan. Tapi orang yang masih punya mindset bahwa pelayanan itu adalah panggung, dia akan berusaha sempurna supaya dirinya dipuji. Kamu main keyboardnya mantep ya. Dia mencari pujian dari apa yang dia lakukan. Tetapi orang yang punya pemikiran bahwa pelayanan itu adalah mesbah saya untuk saya mempersembahkan korban bagi Tuhan. Berarti apa? Kita melakukan segala sesuatu untuk memuliakan Tuhan. Amin. Bapak Saudara, lanjut. Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Lanjut. Nah, ibadah itu mesbah untuk kita mempersembahkan korban. Bapak Ibu Saudara, ada dua. Kalau kita menganggap ibadah itu mesbah, maka kita akan membawa korban persembahan kita. Korban persembahannya apa? Hidup kita. Otomatis kalau hidup kita sudah termasuk all in, persembahan duit kita kah, apapun itu, perpuluhan kita kah, semua masuk ke dalam. Kita bawa ke dalam mesbah. Tetapi kalau kita masih berpikir panggung, panggung itu adalah panggung pertunjukan untuk menunjukkan segala sesuatu yang kita punya. Panggung untuk menunjukkan segala sesuatu yang kita punya, tetapi mesbah adalah tempat untuk kita mempersembahkan segala sesuatu yang kita punya. Bapak Ibu Saudara, mesbah itu, ibadah itu mesbah untuk kita mempersembahkan korban kita, bukan panggung untuk pamer kemampuan atau barang-barang dunia yang kita miliki. Jangan sampai karakter seorang WL masih punya karakter panggung sehingga dia pakai jam tangan 2. Sehingga dari awal sampai akhir angkat tangan terus, haleluya. Enggak turun nih karena jam baru. Atau sepatu baru, nampakkan terus sepatu barunya. Itu adalah karakter orang yang masih menganggap ibadah itu adalah panggung. Tetapi kalau kita sudah mengerti ibadah itu adalah mesbah, apapun yang kita pakai, semuanya itu tidak penting. Yang penting kita persembahkan semuanya untuk Tuhan. Jemaat yang masih menganggap
ibadah itu sebagai sarana panggung, maka dia akan berusaha berlomba-lomba pakai baju yang cantik, pakai hiasan sebelum ke gereja, ke salon dulu. Supaya apa? Cuma satu, nanti datang ke gereja, ibu cantik sekali. Bajunya cantik sekali. Jadi saya percaya Bapak Ibu Saudara, orang yang sudah punya mindset bahwa ibadah itu adalah mesbah untuk mempersembahkan, akan cukup mengerti bahwa ketika datang beribadah bukan untuk pamer. Ada satu gereja yang tidak saya sebutkan itu, biasanya mereka kalau ke gereja suka lengkap dari atas sampai bawah, itu nggak boleh kurang. Tapi puji Tuhan kita di tempat ini datang dengan baju yang terbaik menurut kita, ya silakan datang. Korban adalah seluruh hidup kita, pujian penyembahan kita untuk Tuhan. Bapak Saudara, datang beribadah itu adalah kita mau mempersembahkan untuk Tuhan yang terbaik. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara bernyanyi untuk Tuhan, jangan sampai nyanyi begini, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Lagunya jangan lelah, tapi orangnya udah lelah duluan. Jangan sampai lagunya jangan lelah, tetapi cara nyanyinya udah lelah duluan. Acuh tak acuh. Tetapi termasuk pada saat kita mempersembahkan pujian kepada Tuhan, berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Berikanlah suaramu yang terbaik untuk Tuhan. Jangan sampai hanya kita pelangap-pelongo. Ini nangis, yang sana tidak. Jadi kita datang beribadah untuk menilai orang lain. Tetapi kita datang beribadah di gereja adalah sarana kita mempersembahkan, termasuk ketika kita memuji menyembah Tuhan. Saya tadi perhatikan ibu yang baju putih di depan, saya lihat begitu semangat dia menyembah Tuhan. Begitulah Bapak Ibu Saudara, orang yang sudah mengerti untuk apa ke gereja, termasuk ketika menyembah Tuhan, dia akan berikan segalanya all out. Karena mengerti, ini saya persembahkan bukan untuk gembala, saya persembahkan bukan untuk siapa-siapa, tapi saya persembahkan untuk Tuhan. Lanjut Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, ibadah itu untuk menyenangkan Tuhan. Imamat 2 ayat 2, lalu korban itu harus dibawanya kepada anak Harun, imam itu. Setelah diambil dari korban itu tepung segenggam dan minyak beserta seluruh kemenyan, maka imam haruslah membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai bagian ingat-ingatan korban itu, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Kita harus ingat, kita datang beribadah bukan untuk menyenangkan kita, tapi menyenangkan Tuhan. Amin. Lanjut. Ibadah itu untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati kita. Tapi terkadang kita lupa dan cenderung menuntut supaya kita disenangkan lewat khotbah, mau dilayani. Kita datang ibadah ini satu tujuannya, mau menyenangkan siapa? Tuhan. Kalau kita mau menyenangkan Tuhan, berarti tidak berurusan dengan kesenangan pribadi kita. Jadi ketika di pintu gereja, mungkin ada aser yang khilaf ketika dia salam kita dan dia tidak lihat wajah kita. Jangan tersinggung. Ingat, mau menyenangkan hati Tuhan. Jangan hanya karena tidak dilihat wajahnya lalu tersinggung sepanjang ibadah gak damai sejahtera. Tapi kalau kita mengerti bahwa saya ibadah ini mau menyenangkan hati Tuhan, maka apapun yang terjadi kita gak ada urusan dengan sekeliling kita. Urusan kita hanya dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ke gereja meskipun banyak masalah, itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita punya banyak pergumulan, ketika kita punya banyak beban, tetapi kita datang ke gereja, tetap datang ke gereja, itulah yang menyenangkan hati Tuhan.
Ketika kita banyak pergumulan, ketika kita banyak beban, ketika kita banyak masalah, ketika kita sakit, tapi kita masih bisa berkata, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, apa? Tuhan Yesus baik. Itulah korban Bapak Ibu Saudara. Korban itu tidak enak. Korban itu selalu mengiris-ngiris hati. Korban itu adalah berbicara pengorbanan. Walaupun engkau sakit, tapi engkau masih bisa berkata, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap berharap padamu. Kau tuntun langkahku. Walaupun kita sedang sakit, tapi kita masih berkata, ya walaupun saya sakit, tapi Tuhan Yesus baik. Itu adalah cara kita menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai jadi jemaat yang hanya berkata, Tuhan Yesus baik ketika bonus cair, gaji naik, makanannya cukyok. Tapi ketika nasi garam bilang, Tuhan jahat. Tuhan Yesus baik di segala waktu. God is good all the time. Gak peduli kamu makan nasi garam ke, nasi tempe ke, nasi cukyok ke. Dulu saya suka banget makan nasi cukyok Bapak Ibu Saudara. Tapi terpaksa saya harus batasi karena alasan kesehatan. Ada satu kali kami ada rapat di PPA. Kemudian ada babi rica-rica Manado. Itu mantap sekali. Saya udah cedok ke piring saya mau nikmati. Dan ketika saya baru mau cedok, vertigo saya langsung nongol. Saya bilang ke staf yang lain, tolong singkirkan dari piring saya. Ambil. Bapak Saudara, terkadang kita harus mengontrol, bisa mengendalikan diri. Saya bersyukur pada saat itu langsung dikasih vertigo, jadi saya nggak jadi makan. Mungkin kalau saya jadi makan bisa banyak dampaknya untuk kesehatan saya. Tapi Tuhan ingatkan, hei lagi sakit, nggak boleh. Akhirnya saya singkirkan Bapak Ibu Saudara. Nah, kita harus mengerti bahwa gereja itu kita ibadah untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi jangan melihat kelemahan orang lain. Kita harus mengerti bahwa gereja itu kalau diibaratkan apa? Rumah sakit rohani, bengkel rohani. Nah, kalau Bapak Ibu ke rumah sakit, kalau Bapak Ibu ke bengkel, kalau ke bengkel, kira-kira yang ada di situ motor baru atau motor yang rusak? Motor rusak. Gereja juga begitu. Semua dalam proses perbaikan. Karena semua kita ini rusak. Gak ada yang sempurna benar di hadapan Tuhan. Semuanya rusak. Saya dan saudara kita semua rusak. Kita ini lagi proses dibenerin sama Tuhan. Jadi otomatis kita datang ke gereja, kita akan menjumpai orang yang sama rusaknya seperti kita. Cuma rusaknya beda-beda. Kalau motor tuh ada yang rusak busi, ada yang rusak kelistrikan. Mungkin rusaknya saya beda dengan rusaknya Alim. Dan lagi dalam perbaikan. Jadi ketika kita datang ke gereja, kita mengerti kita mau menyenangkan Tuhan. Kita tidak berurusan dengan rusaknya dan kurangnya jemaat yang lain. Amin. Kita datang ke gereja, tidak ada urusannya untuk kita menilai gembala kita. Karena gembala kita pun lagi proses penyempurnaan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita datang ke gereja bukan untuk melihat kiri kanan. Oh ini celananya miring. Yang ini rambutnya ke depan. Yang ini hidungnya mancung ke atas. Bukan itu yang diperkarakan dalam ibadah. Tetapi yang terpenting apa? Kita ini mau menyenangkan hati Tuhan. Jadi bukan untuk menilai kekurangan dan kelemahan jemaat yang lain. Amin Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, saya punya ilustrasi adalah kita ini ibarat kawanan domba. Bapak Ibu tahu kawanan domba? Itu biasanya apa?
Kawanan domba itu dempet-dempetan, betul? Biasanya nggak jauh-jauh. Biasanya yang suka jauh-jauh itu apa? Kambing. Tapi kalau domba itu dempet-dempetan. Tapi tahukah Bapak Saudara, kawanan domba yang dempet-dempetan itu membuat apa? Maaf ya, pantat domba yang satu pasti akan dicium oleh domba yang di belakangnya. Begitu juga domba yang ini dicium. Jadi jadilah domba dalam berjemaat, walaupun kita mencium bau kekurangan orang lain, kita tetap di situ. Karena kalau kita keluar dari situ, itu tandanya kita kambing yang suka nanduk. Jadilah domba yang mau diatur, yang mau dibentuk sekalipun kita mencium kekurangan orang lain. Ingat, kita cium kekurangan orang lain, tapi kekurangan kita dicium orang lain juga. Apa yang bisa membuat kita bertahan di situ? Kasih menutupi segala pelanggaran. Kalau kita jadi jemaat yang kambing, maka kita akan mempermasalahkan. Ini kurangnya ini kurangnya ini, gembalanya kurangnya ini, bu gembala kurangnya ini. Ya udah saya keluar. Tapi saya mau berkata kepada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu cari gereja sempurna, nggak ada. Kalau cari gereja yang nggak ada masalah, nggak ada. Andaikan pun ada satu gereja yang sempurna di Pontianak ini, ketika Bapak Ibu masuk, maka gereja itu tidak sempurna lagi. Karena apa? Anda sudah masuk. Kasihan kan? Jadi udah biarkanlah mereka dengan kesempurnaan mereka. Bapak Saudara, gereja itu rumah sakit bengkel rohani. Kita pasti menemukan orang dengan berbagai masalah. Jadi fokus hanya untuk menyenangkan Tuhan. Jangan terpengaruh sekeliling. Satu kali ada satu anak muda yang minta mundur keluar dari gereja. Dia bilang ke pendetanya, "Pak, saya mau keluar dari gereja." Pendetanya bilang, alasannya apa? Karena di gereja itu ada yang main HP, ada yang suka ngobrol saat firman, ada yang tidak nyanyi saat ibadah, ada yang ini, ada yang itu. Pendetanya bilang gini, "Oh boleh, oke, tapi selesaikan satu tugas." Pendeta itu kasih dia tugas ini, kelilingi gereja dengan air yang penuh, nggak boleh tumpah. Kemudian dia keliling, sampailah dia ke pendeta itu. Dan pendeta berkata, sudah, nggak ada yang tumpah. Serius, sedikit pun gak ada yang tumpah. Terus pendetanya bilang, "Tadi lihat orang main HP gak?" "Gimana mau lihat orang main HP? Ini gak bisa tumpah nih, gak bisa." "Lihat orang bicara gak?" Gak tahu kan saya fokus ke sini." "Lihat orang yang gak nyanyi gak?" "Gak tahu saya." Terus pendetanya bilang begini, "Berarti hari ini kamu gak boleh keluar gereja." "Hah, kok bisa gitu, Pak?" Ya itu dia. Kalau kamu fokusnya ke yang main HP, fokusnya yang ke bicara, kamu pasti menemukan mereka. Tapi kalau kamu fokusnya ke Tuhan, kamu tidak akan melihat kekurangan sekelilingmu. Jemaat yang baik adalah jemaat yang selalu berfokus kepada Tuhan, bukan sekelilingnya. Amin. Saya berdoa jemaat GB Karya Baru adalah jemaat-jemaat yang fokus kepada Tuhan, bukan yang berfokus kepada kekurangan jemaat, kekurangan gembala. Kita ini masih manusia, bos. Masih banyak kekurangan, masih disempurnakan oleh Tuhan. Kalau boleh kasih tagline di sini, masih dalam perbaikan. Cuma gak kelihatan aja Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya Anda sedang mengalungkan, Anda itu sedang dalam perbaikan. Karena apa? Hidup kita ini rusak karena dosa. Tapi darah Yesus yang menyembuhkan kita, menyempurnakan kita. Amin. Terakhir Bapak Ibu Saudara. Next. Keempat, ibadah itu adalah menikmati persekutuan dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sangat disayangkan kalau kita datang ke gereja beribadah, pulang, datang kosong, pulang kosong.
Datang masih cemberut, pulang tambah cemberut. Tapi harusnya datang cemberut, pulang mukanya sumringah. Datang bawa sakit penyakit, pulang bawa iman bahwa sudah sembuh. Pulang bawa beban masalah, pulang dengan iman bahwa Tuhan pasti bukakan jalan. Karena ibadah itu apa? Kita harus nikmati persekutuan dengan Tuhan. Saya bilang ke jemaat kami begini, kita beribadah ini harus bisa menikmati kebaikan Tuhan dalam setiap ibadah. Kalau sampai setiap kita ibadah, engkau bukannya sukacita, malah tambah stres, mendingan kamu cari gereja lain yang bisa buat kamu bertumbuh. Kita harus bisa menikmati ibadah. Mazmur 84 ayat 10 katakan, sebab lebih baik satu hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat lain. Nah, begitu indahnya ketika kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Kita harus bisa menikmati satu, hadirat Tuhan, persekutuan dengan Tuhan lewat pujian penyembahan. Bapak Saudara, ada banyak mujizat yang terjadi ketika kita menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Kita harus bisa menikmati. Pada saat kita berkata bahwa kita bersyukur, maka kita harus ekspresikan benar-benar bahwa kita bersyukur. Jangan sampai kita masuk, kita berkata shalom, tapi hati kita enggak shalom. Kita harus berkata shalom, kita harus konfirmasi bahwa kita memang merasakan shalom, damai sejahtera. Pada saat kita berkata Tuhan Yesus baik, kita harus konfirmasi diri kita bahwa kita memang mengaku bahwa Tuhan Yesus baik. Jangan sampai kita berkata Tuhan Yesus baik, tapi dalam diri kita, aduh kapan ya Tuhan jawab doa saya. Bapak Saudara, kita harus bisa menikmati firman Tuhan. Kita harus bisa menikmati komunikasi dengan Tuhan lewat doa. Pujian penyembahan, firman Tuhan, doa harus bisa kita nikmati sebagai sarana kita menikmati hadirat Tuhan. Karena Allah hadir di setiap kita beribadah kepadanya. Janji Tuhan apa? 2-3 orang berkumpul dalam namaku, maka aku hadir di tengah-tengah mereka. Jadi kita harus bisa menikmati kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kita. Slide terakhir Bapak Ibu Saudara. Kita baca sama-sama yuk. 3, 2, ya. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Setiap beribadah membuat janji Tuhan semakin digenapi dalam hidup kita. Jangan kita nuntut janji Tuhan, tapi kita sendiri gak pernah datang ibadah. Tapi pada saat kita setia beribadah kepada Tuhan, kita gak usah nuntut Tuhan genapi janjinya dalam hidup kita. Amin, Bapak Saudara.